Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari. Saya mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang jamban sehat. Sebelumnya, kenapa saya memilih untuk melakukan penyuluhan jamban sehat? Saya mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum. Setelah mengikuti penyuluhan kesehatan ini selama 50 menit, diharapkan seluruh peserta mengerti tentang pentingnya menggunakan jamban sehat. Yang kedua, tujuan khusus. Setelah mengikuti penyuluhan ini tentang jamban sehat ini, diharapkan peserta mampu mengetahui apa itu jamban sehat, manfaat jamban sehat, jenis-jenis jamban sehat, persyaratan kesehatan pembuangan tinja, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk pada materi pertama. Apa itu jamban sehat? Apa itu jamban sehat? Jamban sehat atau biasa yang disebut WC adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan tinja manusia. Jamban terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, atau sering disebut jamban cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampung kotoran dan air untuk membersihkannya. Lalu apa saja manfaat jamban sehat? Yaitu 1. Menjaga lingkungan lebih bersih, sehat, dan tidak berbau. 2. Tidak mencemari sumber air yang ada. 3. Mencegah penularan penyakit. 4. Terlindung dari berkembangnya serangga. 6. Keselamatan lebih baik. Lalu ada 2 jenis jamban sehat. Ya, salah satunya ada jamban cemplung. Jamban cemplung yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Yang kedua, jamban leher angsa, seperti yang ada di kalangan masyarakat sekitar. Jamban leher angsa jenis ini dibuat di daerah yang berair, yang terdiri dari lubang jamban, air yang tertinggal di leher angsa guna untuk menahan bau kotoran agar tidak keluar, penyalur kotoran, bangunan dinding atau atap, dan bak mandi air, lubang kotoran, pipa udara yang membuang bau kotoran. Lalu apa saja persyaratan kesehatan untuk pembuangan tinja? Yaitu 1. Tidak mengkontaminasi permukaan tanah, sumber air, dan permukaan air. 2. Tidak menimbulkan bau dan pandangan yang tidak sedap. 3. Tidak menjadi sarang serangga seperti nyamuk, kecoa, lipas, dan lain-lain. Bagaimana cara menggunakan jamban yang benar? 1. Jamban leher angsa. Di bagian leher angsa harus selalu berisi air. 2. Air leher angsa ini gunanya untuk menahan bau kotor agar tidak keluar. 3. Tinja atau kotoran dibuang dari lubang leher angsa yang berisi air. 2. Jamban cemplung. Tutup lubang jamban dibuka jika digunakan. 2. Kotoran dimasukkan ke dalam lubang. 3. Selesai buang air besar, lubang jamban harus ditutup lagi. Bagaimana cara memelihara jamban sehat? 1. Jamban harus selalu dibersihkan. Gunakan alat-alat pembersih seperti sikat, sapu, lidi, dan ember berisi air. 2. Cepat perbaiki jika ada bagian-bagian jamban yang rusak. Ingat, semakin besar kerusakan, semakin besar biaya perawatannya. 3. Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. 4. Di dalam kotoran jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Lalu bagaimana tindakan yang dilakukan jika jamban penuh? 1. Membuat jamban baru. Bahan bangunan jamban lama yang masih baik dapat digunakan untuk membangunnya. 2. Membuat lubang baru di dekat lubang lama yang sudah penuh. Lalu apa saja bakteri yang terdapat dalam tinja yang menimbulkan penyakit? 1. Bakteri Escherichia coli.
adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri ini umumnya tidak berbahaya, namun ada beberapa jenis E. coli tertentu yang menghasilkan racun dan menyebabkan diare parah. 2. Bakteri Salmonella paratyphi. Bakteri ini bisa menyerang usus dan menyebar ke aliran darah. Salmonella paratyphi banyak ditemukan di daerah dengan tingkat kebersihan lingkungan air yang buruk. Lalu apa saja penyakit yang berasal dari tinja? Penyakit yang berasal dari tinja adalah diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya ingin bertanya. Apakah jamban yang ada di rumah Anda itu sudah termasuk jamban sehat? Sudah. Lalu apa saja persyaratan jamban sehat? Mencegah lingkungan yang bersih, tidak mencemari lingkungan yang ada. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup penyuluhan ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.